Halo sahabat pecinta movie. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang menceritakan keseruan perjalanan hidup Sun Gokong atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kera Sakti. Oke, tanpa basa-basi lagi, silakan duduk yang manis, siapkan cemilan dan kita akan masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah serangan yang dilancarkan oleh Dewa Erlang dan 30.000 prajuritnya yang bertujuan untuk menghancurkan Gunung Huakuo, yang dimana Gunung Huakuo ini adalah tempat tinggal Kera Sakti dan rakyatnya. Dewa Erlang melakukan serangan karena mendapat perintah dari Raja Langit. Sun Gokong dianggap bertanggung jawab karena sebelumnya sudah mengajukan kayangan dan isinya. Pertempuran dasar pun akhirnya pecah antara pasukan para dewa melawan pasukan kera. Gokong dan Dewa Erlang sampai melakukan duel udara untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Dengan ilmu perubahan wujudnya, Gokong mencoba mengelabui Dewa Erlang. Ia mencoba berubah menjadi sebuah kuil, tapi Dewa Erlang tidak sebodoh itu. Ia melakukan scanning menggunakan mata ketiga di keningnya. Alhasil, ia mengetahui kuil itu adalah jelmaan Sun Gokong. Selang beberapa saat, datanglah Dewa Lijing sambil membawa sebuah pagoda. Itu adalah pagoda ajaib yang bisa memasukkan apapun ke dalamnya. Dan dia berhasil memasukkan semua rakyat Sun Gokong ke dalam pagodanya. Karena ia tidak tega melihat rakyatnya terkurung, Gokong akhirnya menyerah dan bersedia dibawa ke langit untuk diberikan hukuman. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah periuk pembuat pil emas yang berusia 300 tahun. Di dalam periuk itu sangat panas dan kebetulan juga Kera sangat takut pada api. Tapi Gokong masih terlalu kuat untuk dihancurkan. Dengan menggunakan seluruh kesaktiannya, akhirnya Gokong pun bisa keluar sambil dapat bonus, yaitu sebuah pil emas yang berhasil ia makan. Sun Gokong sangat marah. Ia bersumpah akan membuat perhitungan dengan Raja Langit saat akan menuju Istana Langit. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghalanginya. Itu adalah Buddha Julai. Karena kesombongannya, ia menantang sang Buddha bertarung. Tapi itu sama saja dengan bunuh diri. Hanya dengan sekali jentikan jari, Gokong dibuat tak berdaya. Kemudian sang Buddha mengurungnya di bawah gunung 5 jari sebagai hukuman. Kali ini Sun Gokong harus mengakui kalau kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan sang Buddha. Tahun berganti tahun, Gokong mulai menyadari kesalahannya. Ia teringat akan teman-temannya, teringat saat-saat bahagia bersama mereka. Ia pun teringat akan masa kecilnya. Gokong sebenarnya berasal dari sebuah batu, karena batu itu setiap hari menyerap energi dari langit dan bumi. Maka terbentuklah sebuah janin yang kemudian lahir menjadi suatu makhluk yang kuat yang bentuknya mirip kera raksasa. Berita kelahiran makhluk itu akhirnya sampai kepada Raja Langit. Raja Langit kemudian memberitakan seorang jenderal turun ke bumi untuk membunuhnya. Jenderal itu bernama Jenderal Tianfeng. Setelah beberapa saat melakukan baiwan dengan kera besar itu, Jenderal Tianfeng berhasil memotong ekornya. Karena kekuatan kera besar itu ada di ekornya, lantas ia pun langsung berubah menjadi kera kecil. Kemudian datanglah Dewi Kuan Im dan ia menyuruh sang jenderal untuk membiarkan Gokong kecil tetap hidup. Gokong kecil pun memulai hidup barunya di hutan. Suatu hari, Gokong kecil melihat sekawanan kera. Ia sangat senang karena akhirnya ia memiliki teman-teman yang serupa dengannya. Setiap hari mereka habiskan dengan bermain. Hingga suatu ketika, seekor kera tua datang ajalnya. Gokong kecil merasa kematian adalah hal yang tidak harusnya terjadi. Karena kematian tidak bisa membuatnya terus bersenang-senang dan makan buah sepuasnya lagi. Ia teringat akan sebuah dongeng yang mengatakan, kalau ada sebuah tempat yang berisi para dewa, ia meyakini kalau para dewa memiliki kekuatan ilmu awet muda. Dan ia memutuskan untuk berkelana mencari tempat itu. Selamat jalan kera kecil. Jangan lupa bekalnya dibawa.